ada seorang namanya Constantinus Africanus. Dia memberikan resep-resep dokternya, apa saja resep-resep bagaimana cara impoten, pakai apa rempah-rempahnya. Terus Itu juga, benar, secara medis benar. ya dilihat saja. Oh Kalau ya, kalian ingin dibaca tahu, aja. halaman 157. Terus bagaimana menggelorakan cinta di pagi hari, ada di sini. Hai, selamat sore. Lu kenapa kaget ya? Kaget. Ya, buat teman-teman di rumah, Jumat ini kita kembali akan mendiskusikan mendiskusikan buku di program atau segmen logika. Tapi sebelumnya aku tanya dulu ke Mbak Im. Duduk gini boleh kan? Boleh, Santai aja. gini boleh juga. Ya, apakah- Sebelumnya aku mau tanya dulu, bagaimana nih perasaannya setelah bergabung di logika dan membaca buku. Oh iya, gini guys, awalnya diajak Kak Steffi ini syuting karena si Anita itu dapat buku yang lumayan PR. Iya, Ayu Utami ya waktu Ya, itu. lumayan tebal. Dan aku waktu itu kebetulan lagi pinjam buku ke Kak Tebi. Kak Tebi, ini ada buku ini, coba lihat dong. Akhirnya ya udah baca aja. Tiba-tiba dia telepon, dia nge-WA. Mbak Im, kamu harus jadi Juli minggu kedua gitu ya. Juli minggu kedua kamu harus siap. Hah? Padahal aku dalam keadaan baca buku kemarin ya, Iya, Sejarah iya. Tanah Jawa itu sama sekitar 500 halaman. Itu dalam waktu berapa ya? Pas waktu Kak Tebi WA itu kurang 2 minggu, kurang berapa hari? Itu masih kurang separuh. Akhirnya sistem kebut dan akhirnya Jadi jadilah videonya bisa ditonton lagi gitu. Hai, ada teman kita yang lagi lewat guys, hari pulang. Ya, terus hari ini kita akan mendiskusikan bukunya. Yaitu adalah Sejarah Rempah. Tereng. Buku ini karangan dari Jack Turner. Ini Turner apa Turner apa gimana ya ngomongnya. Pokoknya dia bilang dari erotisme sampai imperialisme. Aku bacain dulu ya teman-teman ya, sebelum nanti Mbak Im akan mendiskusikannya. Ini adalah buku karangan Jack Turner. Judul aslinya Spice: The History of a Temptation. Dia disunting oleh Muhammad Yesa Arafena, lalu penerjemahnya adalah Yulia Apsari, desain sampul oleh Hartanto Kebu Utomo, dan desain isi oleh Sarifudin. Nah ini tuh sempat jadi buku yang viral banget di Goodreads. Aku lupa tahun berapa. Pokoknya aku cari di toko-toko di Probolinggo ini nggak ada. Sempat ke Surabaya juga mungkin kehabisan ya. Akhirnya waktu ada temen aku Mbak Desi ke Jogja, titiplah aku dan akhirnya dapat. Tapi aku belum baca. Aku tanya dulu deh Kak Tebi, Iya, by iya. the way, busway. Ya, anyway by the way busway. Nah, ada yang kelewatan kemarin di Sejarah Rempah. Aku belum bacain belakangnya. Untuk menambahkan, aku bacakan belakangnya dulu ya. Jadi, kalau di halaman belakang nih ditulis seperti ini. Rempah-rempah memiliki sejarah panjang dan fantastis. Dan Jack Turner ini mencoba menuliskan rekam jejaknya dan melalui gaya narasi sastra yang jenaka, ia berhasil menyajikan suatu kisah yang luas dan sangat informatif. Lalu Turner mengangkat rentetan kesalahpahaman ihwal rempah-rempah yang terjadi di masa lalu dan menceritakan berbagai peristiwa secara detail dan kronologis yang terkait dengan pencarian dan penggunaannya. Rempah-rempah ini memberi pengaruh terhadap tokoh-tokoh penting, sehingga dalam sejarah mereka akhirnya dikenal sebagai penggubah sejarah dunia. Mulai dari Yesus Kristus, Ibnu Sina, sampai gadis-gadis grup pop Spice Girl. Ada dari Firaun Ramses,
hingga Marco Polo, Christopher Columbus, dan Vasco da Gama. Ketika dunia terancam penyakit seperti epidemi pes di Eropa pada tahun atau pada abad ke-16, rempah-rempah oleh dunia pengobatan ini dianggap mujarab sebagai penangkal. Nah, lebih menarik lagi ketika Turner juga memaparkan kaitan rempah-rempah dengan sejarah erotisme. Terkuaklah bagaimana kisah penggunaan rempah-rempah dalam praktek seksual magic yang bertujuan meningkatkan gairah, keperkasaan, menggait perempuan, dan lain-lain. Praktek yang dimulai di Jazirah Arab di antara para syekh itu kemudian dicontoh secara besar-besaran di benua Eropa. Mungkin terasa berlebihan ya jika membaca bahwa pada suatu masa lalu rempah-rempah juga disebut sebagai buah dari surga atau ini punya kekuatan sihir. Tapi percayalah bahwa nyata rempah-rempah mengubah peta sejarah dunia gitu. Kenapa sih KTB ini ingin beli buku sejarah rempah? Kan biasanya KTB latar belakangnya belakangnya kenapa tiba-tiba dia pingin? Karena opa aku kan orang Ambon, terus habis itu Ambon dikenal sebagai penghasil rempah-rempah Indonesia sejak zaman dulu ya, Ternate, Tidore gitu. Bangune. Nah, aku merasa mungkin dengan membaca ini itu ada yang bisa diambil buat seri buku berikutnya gitu. Jadi ya itu aja sih, simple. Mungkin nggak kayak orang lain, ini buku lagi hits dibeli, aku lagi hits, aku pertimbangkan dulu penting nggak buat aku. Kayak yang kemarin gara-gara cuman Probolinggo disebut, padahal sedikit ya. Ya sedikit bang. Ya gitu, nggak apa-apa. Ini gimana buku ini? Baik. Sebenarnya buku ini sama juga, gini aja ya. Awalnya Kak Tepi kenapa sih ngasih sejarah lagi? Besok juga sejarah loh ya. Udah, kenapa sejarah? Karena kalau harus menjelaskan sejarahnya harus benar-benar tepat. Tidak boleh asal ngomong-ngomong, takut ada yang salah, nanti dikira fakta yang salah. Makanya edit nanti salah. Makanya kalau ada yang salah mau diluruskan enggak apa-apa, komen. Oh iya benar. Ada yang, tapi kan namanya manusia tempatnya salah. Biasanya 500 halaman mungkin ada yang 500 halaman tulisannya ada kecil-kecil. 350 halaman, 380 halaman tulisannya kecil-kecil. Melelahkan, membosankan. Dan katamu tuh tesis ya, Im ya? Ya sejenis tesis. Ini buku apa ya? S2 gitu atau apa? Buku akademis. Buku akademis ini adalah penelitian ilmiah. Tapi narasinya dijelaskan secara jenaka, humor, sangat menarik dan dapat bisa bahasanya dicerna, diterima oleh semua. Jadi nggak jenuh gitu ya harapannya kalau baca itu. Kalau dari sisi awal sih, aku pertama kali nerima buku ini, kenapa harus sejarah rempah? Apa sih rempah itu? Bagaimana sih rempah? Kan rempah hanya bumbu dapur. Taunya kita mungkin seperti itu kan, awalnya gitu. Kenapa harus mempelajari sejarah rempah dan sebagainya? Sudah halamannya banyak sekali. Gimana? Ternyata setelah dibaca lumayan banyak fakta-fakta sejarah, dan beberapa minggu akhir ini aku mesti tanya sama Kak Tebi. Mulai berdiskusi. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya kita tidak ketahui. Dengan kita memakainya, gunanya membaca, kita mengetahui fakta-fakta yang umpamanya keliru atau dan bagaimana. Jadi buku sejarah rempah ini seperti yang dibicarakan oleh Kak Tebi tadi adalah karangan dari Jack Turner. Dari beliau ini kelahiran dari Australia, tapi dia bermukim di Eropa. Nah, buku ini merupakan penelitian ilmiah dengan latar belakangnya yaitu di zaman penjelajahan dan abad Eropa pertengahan. Jadi latar belakangnya dari Eropa pada saat zaman penjelajahan dan juga Eropa abad pertengahan. Iya. Jadi perluasan wilayah orang-orang Eropa itu ya. Bagaimana mereka mengekspansi. Makanya judulnya kalau di Indonesia kan dia
imperialisme ini dia. Dan ini gimana nih, tempat kemarin Eka, apa bedanya rempah dan herbal gitu? Mungkin ada yang belum tahu. Kalau aku, ya aku karena sudah tahu, kasih tahu. Ya. Gimana Baim? Ayo udah dijawab aja. Kalau rempah itu apa dia? Aku lupa. Kalau herbal hanya daunnya saja. Ya, herbal itu daunnya saja. Kalau rempah semua bagian tumbuhan itu bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Misalkan cabai, enggak saya cabai ya dimanfaatkan yang lain. Pala dari lada, buah gitu bisa dimanfaatkan. Terus batang dimanfaatkan, kayu manis kan juga batangnya kayak gitu. Itu kenapa dinamakan rempah. Apa yang menarik dari buku ini? Yang menarik dari buku ini banyak sekali fakta-fakta yang biasanya kita tidak ketahui akan kita ketahui. Contohnya? Gini aja yang menarik. Pertama, buku ini beda dengan buku-buku yang sejarah rempah lain mungkin ya. Mungkin kalau yang lainnya membahas bagaimana ekspedisi, terus jalur-jalur rempahnya dan bagaimana, terus mungkin peperangannya dan mana. Tapi di buku ini yaitu lebih banyak penelitian ilmiah tentang mengapa rempah ini menarik. Terus menariknya dari sisi mana, kapan rempah ini lagi berkembangnya, kapan rempah ini redupnya kok gitu. Iya. Kenapa rempah itu menjadi menarik? Kenapa di bangsa sana? Oh, bangsa di zaman penjelajahan dulu. Itu kan pada dekade akhir abad 15-16, Eropa itu besar-besarkan melayarkan ribuan kapal. Iya. Untuk melakukan ke timur. Iya, melakukan perjalanan gitu. Ke timur. Biasanya ada penjelajahan, ada dari Columbus, ada Vasco da Gama, ada Magellan, dan lain-lain. Ada Eudoxus gitu. Yang hilang itu katanya Im ya? Ya, Eudoxus itu adalah orang pertama kali yang melakukan kontrak bisnis dengan India. Orang Eropa pertama kali yang melakukan kontrak bisnis dengan India. Namun ketika dia berangkat ke sana, ketika pulang mendapatkan rempah selalu diklaim oleh raja. Namanya nggak ada gitu. Diklaim oleh raja. Akhirnya dia frustasi. Hilang dari jalur pelayaran. Dia tiba-tiba hilang dari jalur pelayaran. Terus apa tadi pertanyaannya, Katep? Apa yang menarik dari buku ini? Tadi sisi rempah sudah. Di sini juga dibahas bagaimana orang Eropa itu dalam menyajikan makanan. Mungkin diberitahu aja dulu, ini gagasan dia menulis buku ini. Jack Turner ini membuat buku ini. Dia sebagai anak di sekolah dasar seperti kita. Kenapa sih harus ada rempah dan begitu kan? Ternyata dan mesti dari yang dia terima, yang dia tahu bahwa karena makanan zaman dahulu kala itu karena tidak ada kulkas, harus diawetkan. Bagaimana cara mengawetkan yang makanan yang sekiranya makanan itu bisa awet? Yaitu dengan rempah-rempah itu sendiri. Makanya orang Eropa banyak berbondong-bondong mencari rempah-rempah. Namun ternyata bukan hanya untuk pengawet makanan dan juga perasa makanan. Karena di dunia Asia itu sudah dikenal gitu ya sebagai bagian dari ritual atau bagian dari keagamaan. Kalau salah benerin dong. Bagian dari keagamaan. Itu kayaknya yang megang itu Inong kecapean kayaknya. Sabar ya Nong. Capek. Haus. Oh haus. Sebentar 5 menit lagi Nong. Jadi bukan hanya digunakan untuk pengawet makanan, malah ketika sudah tahu bahwa rempah-rempah ini langka, terus juga masih mistis karena arah-arah perjalanannya pun sampai sekarang masih sulit ditemukan. Karena tidak ada peta yang benar-benar menjelaskan bahwa untuk perjalanan di Indonesia itu di Tidore lewat mana gitu ya jalur. Makanya kenapa sampai Eropa bisa nyampe 1000%, ya karena itu dengan sulitnya dan langkanya dan serta misteriusnya. Dan dianggap juga rempah-rempah itu adalah aroma citra firdaus, aroma surga gitu. adalah tanaman surga. Makanya
Kita sudah syuting juga di halaman, biar kayak tanaman. Ya, ya. Cocokologi. Iya, cocokologi. Kayaknya lagi viral ini cocokologi. Cocokologi. Jadi rempah ini sebenarnya ditemukan pertama kali itu di India. bukan di zaman tahun 1721 sebelum Masehi, yaitu ketika itu ada namanya Puzurum. Puzurum itu adalah orang, sebenarnya Puzurumnya tidak begitu, bukan fokus pada Puzurumnya, tapi di rumah Puzurum itu ditemukan ada secangkir keramik isinya cengkeh. Ada isinya cengkeh di sana yang sudah puing-puing, ganti rumah puing-puing ternyata. Tapi dalam hal itu ada tim arkeolog yang datang melakukan ini, ada ditemukan pahatan. Ternyata diketahui bahwa usia cengkeh itu adalah tahun 1721 sebelum Masehi. 1721 sebelum Masehi. Ya. Sudah awal sudah banyak. Jadi di buku ini banyak sekali sebenarnya, dari judulnya aja, dari erotisme. Mengapa dikatakan erotisme juga, Katep, di sini? Karena berkaitan sama seksualitas gitu. Jadi sensualitasnya seperti apa? Jadi rempah-rempah ini juga digunakan sebagai alat perangsang. Iya, dipercaya ya. Perangsang di arah Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua juga dia sebagai aroma-aroma, bahwa rempah itu dianggap aroma surgawi, sehingga juga dibagai sesajen kata-kata sekarang iya, mungkin ya, dibakar. Bahkan pada waktu itu ada wabah pes. Oh, itu untuk menyembuhkan pes atau biar terhindar dari pes dibakar. Itu wabah pes itu kan orang dokter tenaga kesehatan zaman dahulu menganggapnya bahwa bukan dari kebiasaan hidupnya mungkin ya, ini semua berasal dari udara. Bagaimana cara menetralisir udara? Yaitu dengan membakar rempah-rempah seperti itu. Jadi kalau aroma rempah ini harum, maka penyakit akan hilang. Dan ada fakta yang menarik bahwa orang-orang Eropa itu mengabaikan sanitasinya daripada jorok lah juga. Bahkan faktanya itu ada Ratu Elizabeth I itu tidak 1 bulan sekali beliau mandi, itu pun kalau perlu, karena dia menganggap bahwa kalau terlalu banyak mandi adalah akan membuka pori-pori dan semakin cepat tua dan banyak penyakit. Wow, itu fakta yang bagus dan unik ya yang bisa kita temukan di buku ini ya. Ya udah, biar Inong tidak semakin capek. Ini kelemahan buku ini apa sih yang dirimu tidak dapatkan? Ya, aku sebenarnya mau ngomong soal India, tapi lanjut aja nggak apa-apa. Ya, karena ini sebenarnya masih panjang sekali, banyak. Biar sekali. Bisa baca aja nanti ya, baca sendiri dan komen. Kasihan juga yang syuting, kasihan. Iya. Kelemahannya buku ini sangat tebal. Kalau orang yang tidak suka baca pasti merasa jenuh, apalagi dengan judul yang tidak menarik mungkin bagi mereka. Seksi mungkin gitu ya. Rempah-rempah itu adalah khusus ibu-ibu dapur, mungkin bisa seperti itu. Padahal karena kamu kalau kamu ingin tahu sesuatu, kalau kamu ingin melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu, harus tahu dari apa kamu melakukan. Nah, selama ini kamu makan, jangan hanya enak makan aja, kamu harus tahu dari mana cita rasa kamu berasa enak dan tidak enak ya dari rempah ini. Bagaimana rempah itu didapatkan kamu menarik, dibaca. Mengapa kekurangannya di sini? Buku ini tebal. Yang kedua, tulisannya kecil-kecil. Ya itu menyulitkan ya kalau orangnya tua ya. Tulisannya kecil-kecil. Terus tetap kalau namanya terjemahan pasti ada kelemahan gaya bahasa atau yang nyampai ya. sulit dimengerti. Atau kadang-kadang satu paragraf itu bulat padahal aslinya enggak. Nah, terus kalau sejauh ini semuanya sebenarnya menarik, banyak fakta-fakta yang tidak kalian belum tahu, pasti akan tahu. Terus juga ada, tak beritahu ini ya, halaman 157 itu ada fakta-fakta. Aku ketawa itu lihat Inong. Fakta. Di situ ada sejarah, ada seorang namanya Constantinus Africanus, dia memberikan resep-resep dokternya.
apa saja resep-resep bagaimana cara impoten, pakai apa rempah-rempahnya. Terus Itu juga, benar, secara medis benar. ya dilihat saja. Oh Kalau ya, kalian ingin dibaca tahu, aja. Halaman 157, terus bagaimana menggelorakan cinta di pagi hari, ada di sini semua. Iya. Apakah Pokoknya, penasaran? kalau penasaran, makanya beli dan baca bukunya ya, atau Ya. dapatkan di perpustakaan kalau lagi langka. Ya udah deh, teman-teman, untuk diskusi kita ini harus cepat kita akhiri biar ini tidak tambah redup. Dan Mbak Im, terima kasih banyak. Ya, Jangan lupa sama-sama. buku berikutnya ya, menanti sejarah apa tuh namanya? Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi. Kita akan diskusikan juga di logika. Dan Dadah. bye-bye. Oke.